Dah, ini tinggal udah kita assign. Nah, tinggal sekarang kita lihat nanti masuknya di hasil. Nih, Habitat 5A. Saya bisa, oke, total partisipannya udah ada 1, tapi belum ada yang jawab. Terus, nah saya coba buka report yang tadi, yang saya punya, saya pribadi di kelas masing-masing ya. Ini saya punya kelasnya namanya 5 golf, dan kemarin kita belajar kalor gitu. Kita tinggal lihat nih, reportnya kira-kira seperti ini. Oke, ini, oh ya, dan kalau untuk nggak punya login, kalau yang sifatnya tadi ya, nggak kita assign ke siswa-siswanya, jadi siswanya harus mengetik namanya sendiri, perlu dikasih arahan atau dikasih instruksi ke siswanya untuk memasukkan nama aslinya dia, bukan nama samaran. Gitu. Kalau misalnya mau pakai, kayak ini misalnya murid saya suka pakai Kinan ganteng gitu ya, ya nggak apa-apa gitu, tapi saya tahu setidaknya ini tuh Kinan gitu. Jadi harus dikasih tahu jangan pakai nama samaran gitu. Kalau pakai nama samaran ya kamu rugi sendiri. Nah, ini saya bisa lihat nih, oke gitu. Dan kita bisa lihat berapa kali si siswa itu melakukan percobaan. Kayak ini ya, murid saya dia melakukan 2 percobaan. Ini dia murid saya melakukan 2 percobaan. Ini, oh dia cuma 1 kali coba udah langsung segini. Saya bisa lihat di sini dan skornya juga saya bisa lihat. Ini secara di aplikasinya, tapi nanti kita bisa ekspor menjadi Excel ya. Terus saya udah lihat, saya bisa cek, oke, oh ya udah semua ini mah berarti 1 kelas golf gitu. Dan untuk misalnya nih kayak yang masih kurang, saya bisa bilang bahwa nanti saya bisa feedback siswanya, coba kamu pelajari lagi ini, kemudian coba kamu ambil sekali lagi kuisisnya gitu. Coba ambil second attempt atau ambil percobaan kedua. Karena saya kasih batas waktu misalnya, saya kasih batas 1 siswa bisa mencoba sampai 3 kali. Karena sifatnya ini masih latihan, saya bukan kuis yang formal-formal. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi kan mau ada pertanyaan gimana kalau mau hasil share reportnya ke mana tadi teh? Hasil nilai kuis di-share ke teman atau guru paralel, caranya bagaimana? Nah, ini bisa kita hasilnya personal ya. Misalnya kalau di-share ke teman, oh ya, teman sesama guru. Bisa tadi misalnya adalah bisa kita ini ya share report, tapi lagi-lagi ini untuk apa namanya? Untuk super gitu, tapi kita bisa share Excel-nya nanti. Atau kalau mau spesifik, misalnya ada guru pendamping 1 untuk anak itu gitu ya. Kita bisa email di sini nih, misalnya saya mau spesifik email ke yang ini atas nama siswa saya yang ini. Saya langsung saya kasih aja misalnya nama emailnya siapa gitu. Terus kita kirim deh gitu. Itu spesifik untuk ke 1 anak ya. Nah, kalau misalnya udah terassign ke Google Classroom, biasanya di Google Classroom itu juga kita udah ada email-email orang tuanya ya. Jadi kita bisa langsung nih email semua orang tua gitu. Kira-kira seperti itu. Belum kita coba ke Excel, dari report ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, sekarang berarti kita coba ke ini ya, report ya, mencoba ekspor reportnya ke dalam Excel. Ini berarti tinggal saya unduh, di sini ada ya, versi unduh. Dan ini langsung terdownload sebagai Excel. Nah, misalnya seiring berjalannya waktu, oh ternyata anak-anak agak kesulitan nih, atau enggak ternyata ada libur gitu. Jadi saya mau atur lagi deadline-nya. Di sini nih, kita setnya di sini. Ada atur, kita edit lagi deadline-nya. Nggak mau tanggal 20 misalnya, tapi mau lebih lama lagi. Atau mau lebih pendek aja deh, dari 22 gitu. Bisa kita memperbarui deadline di sini. Nah, sekarang kita lihat laporan Excel-nya ya. Berarti saya share-nya harus saya ganti ke ini. Nah, bentuk share-nya itu dia akan seperti ini. Kita akan dikasih secara 2 sheet ya, ada class level sama player level. Kalau class level, dia akan ngasih per question. Dia akan kasih gambaran bahwa untuk question ini, berapa total jawaban benar, berapa total jawaban yang tidak benar, berapa yang tidak unattempted itu berarti tidak diisi. Nah, nanti kita tinggal bisa lihat nih, oke, jawaban yang paling banyak salahnya, oh di sini masih banyak salahnya, berarti saya akan mereview lagi nih. Entah saya ada salah dalam kesalahan penulisan soal saya gitu yang tidak jelas, atau memang anak-anak masih bingung tentang topik ini.
Terus saya bisa cek lagi, oh ini 18 lebih banyak salahnya dibanding benernya. Oh berarti nanti saya harus cek lagi dan ini akan saya bahas di kelas gitu. Tapi untuk yang ini nih misalnya, yang cuman dikit-dikit nih, ini kan lebih banyak benernya, oh berarti saya nggak usah terlalu bahas ini gitu di kelas. Nggak usah terlalu banyak bahas yang ini. Nah, yang ini adalah tadi yang pertanyaan esai nih, yang dia kasih warna highlight biru, ini pertanyaan esai yang harus nanti kita periksa lagi per anaknya. Nah, kalau gitu gimana enaknya? Enaknya ketika kita mau periksa, kita pilih yang sheet yang player level. Nah, untuk yang player level ini, dia akan kasih skor dan akurasi. Bedanya apa? Kalau skor itu ada faktor pemilihan, ada faktor waktu. Jadi kalau dia jawabnya ngerjainnya cepat gitu, ada tambahan skor di situ. Nah, biasanya saya pakai untuk penilaian itu yang persen aja akurasi. Akurasi itu berarti ketepatan jawaban. Karena saya nggak terlalu, kalau ini kan lebih ke skor untuk siswanya karena ada waktu ya. Dan saya nggak terlalu memperhatikan faktor waktu, jadi saya ambilnya di akurasi. Jadi saya bisa lihat nih 100% gitu. Nah, nanti tapi jawaban ini akan saya sesuaikan lagi dengan skor yang di sini. Skor esainya. Jadi memang ketika kita mengasih jawaban esai di quizzes, kita harus dengan secara sadar bahwa ada hasil ini tuh bukan hasil akhir, karena belum ditambah dengan hasil esai kita gitu. Kecuali sifatnya benar-benar jawaban open-ended yang kita bertanya opini, yang lebih mau menggali opini siswa gitu ya, yang enggak kita nilai gitu. Tapi kan kalau ini saya memang akan menilainya gitu. Kira-kira seperti itu sih. Nah, jadi report ini bisa di-share kan, kita bisa ya tinggal kasih file Excel-nya aja untuk ke sesama teman guru. Walaupun tadi kita nggak bisa share secara aplikasi quizesnya, tapi kita bisa share dalam bentuk Excel. Nah, ini adalah udah sampai kita yang buat. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mau ngambil quiz dari quiz orang lain gitu ya, untuk di-set ke ke kelas kita gitu. Kita cobain aja cari, misalnya mau cari kuis, mau coba kuis apa? Bahasa Indonesia, ini yang udah ada di sini aja ya misalnya. Ini ada kuis bahasa Indonesia, kebetulan khusus untuk kelas berapa ini? Oh, ini kelas perguruan tinggi tapi. Nah, pakai aja ya. Nah, ini kan pasti mau kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan siswa kita ya. Di sini dia ada soalnya ada 13. Nah, kita bisa edit. Jadi kita mengambil dari bank itu, kemudian kita edit dan kita atur sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa kita. Tapi bank soalnya udah ada. Misalnya kita edit di waktu, ada pertanyaan yang mungkin mau kita hapus sedikit gitu, atau ada pertanyaan yang mau kita ganti. Udah kira-kira seperti itu. Kita juga bisa teleport. Teleport ini maksudnya gimana? Kita ambil dari kuis orang lain yang sama-sama bahasa Indonesia. Jadi kita kayak comot-comot gitu. Oh iya, saya mau ini deh, saya mau ambil tambah soal ini. Kalau teleport ini per soal. Ya, saya mau tambah soal ini. Jadi kita kayak belanja aja ya, kayak belanja online gitu. Oh ini ya tambah gitu. Tuh masuk, jadi udah masuk ke sini. Tinggal kita sesuaikan lagi aja dengan materi yang mau kita ajar. Dan ini nanti udah jadi satu kuis yang bisa kita kasih ke siswa kita. Tinggal kita kayak kembali, balik lagi deh ke sini jadinya. Mau buat kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Tapi kalau ini jadinya kerja kita jadi lebih cepat karena kita ngambil dari bank-bank soal yang sudah ada. Jadi kita tinggal comot-comot aja dari yang situ. Nah, nanti makanya kalau Bapak Ibu sudah sering buat, bisa dibuat publik gitu ya. Jadi bisa samakan, manfaat banget ya kalau kita udah bikin soal terus orang juga pakai, ya manfaatnya di kita juga gitu insya Allah. Kira-kira seperti itu untuk mengambil soal dari perpustakaan atau dari cari di sini ya. Dan menjadikan itu kuis kita sendiri.